Melalui ini, saya mau minta maaf atas kesalahan yang sudah saya perbuat melalui perilaku dan perkataan saya yang sudah melukai hati banyak orang. 5 remaja SMP yang mengejek korban Gaza Palestina telah muncul ke publik untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Kelima remaja itu disebut sempat menangis setelah videonya viral dan menuai hujatan. Pelaksana tugas Kadisdik DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan kelima remaja tersebut telah dipanggil oleh Dinas Pendidikan. Budi menyebut mereka telah menyesali perbuatannya. Para remaja tersebut dalam kondisi ketakutan usai video mereka viral. Bahkan mereka memohon kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar dibantu menyelesaikan masalah yang kini mereka hadapi. Sebelumnya viral di media sosial aksi para remaja SMK kompak bercanda dan mengolok-olok soal korban di Gaza Palestina akibat agresi militer Israel. Mereka menganalogikan makanan yang mereka makan sebagai darah hingga tulang anak-anak Palestina. Mirisnya, sekelompok remaja tersebut menganggap kalau candaan soal korban di Palestina itu lucu, bahkan sampai tertawa lepas. Aksi olok-olok 4 remaja tersebut sontak membuat warganet marah, bahkan menganggap aksi mereka tak memiliki simpati ataupun empati. Tidak hanya sampai di situ, aksi bocah tersebut bahkan sampai viral ke Palestina. Seorang jurnalis kelahiran Gaza Palestina bernama Yosef Al-Helou geram dengan mereka. Jurnalis Palestina yang berbasis di London ini pun turut mengecam orang tua dari para bocah perempuan itu yang dianggapnya tidak bisa mendidik mereka. Akhirnya para remaja tersebut meminta maaf dan wajah mereka terpampang di publik. Mereka mengakui kesalahan mereka. Salah satu remaja mengakui akan memperbaiki diri lebih baik lagi. Ketegangan antara militer Israel dengan kelompok Hizbullah tampaknya semakin memanas. Baru-baru ini Israel menyerang wilayah Lebanon Selatan dari jarak dekat. Dalam rekaman yang beredar di media sosial memperlihatkan pasukan Israel melempar bola api ke perbatasan. Inilah video detik-detik militer Israel menyerang Lebanon, wilayah yang dikuasai milisi pro-Iran Hizbullah. Dalam penyerangan kali ini IDF menggunakan trebuchet atau senjata pelontar. Ini merupakan senjata pelontar kuno abad pertengahan. IDF mengaku penggunaan senjata kuno ini sebagai inisiatif lokal dan bukan alat yang digunakan secara luas. Video singkat tersebut memperlihatkan Israel melempar bola api untuk membakar perbatasan Lebanon. Adapun daerah perbatasan Lebanon memiliki vegetasi yang lebat sehingga menjadi tantangan bagi pasukan Israel yang dikerahkan ke daerah tersebut. Kebakaran tersebut diyakini untuk membantu IDF mengidentifikasi musuh yang menyusup ke Israel atau bahkan untuk mempersiapkan serangan lainnya. Militer Israel dan Lebanon di ambang perang terbuka. Industri pertahanan Israel dan Iron Dome disebut menjadi bidikan prioritas kelompok Hizbullah Lebanon. Hizbullah disebut akan menggunakan ratusan rudal perisai hingga kawanan drone kamikaze. Media Israel Yediot Ahronot Kamis 13 Juni menyebut Hizbullah telah unjuk kekuatan persenjataan perisai yang dibentuk sejak Perang Lebanon 2006. Baru-baru ini Hizbullah melakukan serangan besar-besaran terhadap pabrik Plaza di Kibbutz Sasa dan beberapa bangunan di Galilea Atas. Pabrik tersebut dikenal sebagai tempat pembuatan lapis baja untuk kendaraan lapis baja IDF. Hizbullah secara berkala berusaha menyerang industri pertahanan yang signifikan di utara, seperti di Institut David di Kiryat Yam, bagian dari raksasa pertahanan Israel Rafael dan fasilitas lain yang memproduksi persenjataan di seluruh wilayah Galilea. Namun sejauh ini belum ada laporan kerusakan signifikan pada fasilitas ini meskipun ada beberapa upaya serangan yang berhasil dicegat. Fasilitas-fasilitas ini dianggap vital dan karenanya terus beroperasi bahkan selama konflik berlangsung. Di fasilitas-fasilitas utara ini berbagai jenis rudal untuk angkatan udara dan angkatan darat, bom pintar, pesawat berawak pengintai dan penyerang, dan sistem pertahanan aktif termasuk sistem tropi untuk kendaraan lapis baja dikembangkan dan diproduksi. Media Israel tersebut menilai Hizbullah mengarahkan persenjataannya lebih signifikan yang telah dikumpulkan selama dekade terakhir dan belum digunakan.
Amerika Serikat diam-diam mengumpulkan jenderal militer Israel dan Arab. Pertemuan ini terjadi di tengah perang Israel di jalur Gaza Palestina masih berlangsung. Melansir Axios, dua sumber menyebut pertemuan diam-diam ini berlangsung di bawah naungan langsung Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Adapun pertemuan para jenderal ini guna membahas kerjasama keamanan regional, namun pertemuan ini belum diumumkan secara terbuka kepada publik karena sensitivitas regional terkait perang di Gaza. Dalam pertemuan ini turut hadir Panglima Militer Israel Jenderal Herzi Halevi dan Jenderal Amerika Serikat Michael Eric Kurilla. Jenderal senior dari Bahrain, Uni Emirat Arab, Yordania, Mesir, hingga Arab Saudi juga dilaporkan hadir dalam pertemuan di Manama itu. Media Amerika Serikat menilai pertemuan ini merupakan sinyal bahwa dialog dan kerjasama militer di negara-negara Arab terus berlanjut di bawah CENTCOM. Padahal selama ini kebanyakan negara Arab membatasi bahkan memutus hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina yang masih terjajah negara Zionis tersebut. Pasukan pertahanan Israel menolak berkomentar, sementara CENTCOM tidak segera menanggapi pernyataan tentang pertemuan tersebut. Israel Utara chaos saat terjadi serangan besar-besaran Hizbullah pada Rabu sore 12 Juni kemarin. Sirine di seluruh Israel Utara bahkan terus meraung-raung saat serangan 100 roket lebih Hizbullah berlangsung. Media Israel Yediot Ahronot melaporkan situasi Israel Utara saat serangan Hizbullah terjadi. Ratusan roket Hizbullah memicu bunyi sirine peringatan di seluruh kota utara. Pertahanan udara Israel dilaporkan juga menembak jatuh beberapa roket, sementara yang lain mendarat di ladang. Selain itu, setidaknya 15 lokasi semak belukar terbakar. Jet tempur Israel terlihat mengejar pesawat berawak Hizbullah. 2 orang terluka ringan akibat pecahan peluru di Katsrin. Sementara itu, Hizbullah mengklaim telah menargetkan 15 lokasi militer di Galilea dan Golan. Dalam serangan kali ini, Hizbullah melancarkan 30 pesawat berawak dan 150 roket ke arah Israel. Ini merupakan serangan terbesar Hizbullah sejak Perang Pecah 7 Oktober. Hizbullah menegaskan bahwa serangan ini sebagai pembalasan atas pembunuhan komandan senior Taleb Abdallah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.